Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Terima kasih teman-teman yang masih tetap setia di Indigo Online TV. Dan selamat datang para subscriber baru. Satria Piningit sering bicara sendiri. Aku dan tubuhku Satria Piningit. Dialog antara aku dan aku. Tubuhku adalah penjaraku. Hewan adalah sifat nafsuku. Pikiran adalah kesombonganku. Otak adalah kebodohanku. Hati adalah kelemahanku. Binatang menjadi kawanku. Benda-benda menjadi pujaanku. Kekuasaan menjadi jalanku. Ketamakan adalah tubuhku. Lalu kesementaraan menjadi kelalaianku. Di sana tiada kutemui kesejatian. Di sana tak kutemui keagungan kesucian. Di sana aku senantiasa bertemu dengan kegelapan. Selamat adalah agamaku. Kehidupan adalah bacaanku. Seluruh kitab suci adalah pelajaranku. Seluruh sahabat dumaiku, tetangga, teman kerja, ustadz, ataupun kiai dan lain-lain adalah guruku. Dan Tuhan adalah kekasihku. Langit adalah rumahku. Cahaya adalah kendaraanku. Mutiara adalah jejakku. Wangi-wangian adalah nafasku. Akal menjadi pembimbingku. Aku berkata pada tubuhku, aku bersabda kepadaku, aku bercerita kepada diri tentang kesejatian karena ia bodoh dan tiada pernah memahami Tuhannya. Wahai tubuh, aku tiada mengikuti agama apapun di muka bumi ini, sebab aku selalu bersamanya. Engkaulah yang harus belajar dari agama, karena sesungguhnya engkau tiada terkendali. Wahai tubuh, sifat hewanimu membuatku tak henti berpikir. Sesungguhnya apa yang menjadi tujuanmu? Apakah karena kelemahanmu sehingga engkau begitu tamak? Apakah karena keburukanmu sehingga engkau begitu ingin berkuasa? Apakah karena kesementaraanmu sehingga kau puaskan hawa nafsumu? Wahai tubuh, itu semua tidak akan menyempurnakanmu. Sebab kau berasal dari jenis hewan yang terbaik di muka bumi ini. Wahai tubuh, berpalinglah sejenak kepadaku. Lihatlah kesempurnaanku. Sebab aku berasal dari hembusan nafas ruh Tuhanku. Sedang engkau berasal dari segumpal tanah. Wahai tubuh, sesungguhnya setiap jengkal tanah telah kujadikan tempat bersujud dan sembahku. Sedang engkau hanyalah menjadi alasku. Tidakkah kau ingat kejadian itu? Atau sengaja kau lupakan? Wahai tubuh, lihatlah aku yang bermahkota akal. Lihatlah aku yang bersinggasana keimanan. Lihatlah kerajaan cahayaku yang agung. Lihatlah, dari sini aku bisa menatap Tuhan. Wahai tubuh, aku adalah apa adanya. Tiada kekurangan dan tiada kelebihan. Itulah sesungguhnya arti kesempurnaan. Seperti saat Tuhan menciptakan kita dalam ketelanjangan hakikat. Wahai tubuh, kau sibukkan dirimu dengan berdandan. Kau lelahkan dirimu dengan berhias. Kau tenggelamkan dirimu dalam lautan duniawi yang tiada abadi. Wahai tubuh, lihatlah, dirimu semakin tua dan rapuh. Lihatlah, dirimu tiada berdaya melawan ruang dan waktu. Lihatlah, dirimu direndahkan oleh benda-benda yang kalian ciptakan sendiri. Lihatlah, dirimu dihempaskan oleh nilai materi yang kalian buat sendiri. Kau merasakan haus lapar. Kau merasakan kesakitan dan kepedihan. Kau merasakan birahi yang menggejolak. Kau merasakan ketakutan dan kekhawatiran.
Kau berharap kekuasaan dalam ketertindasan dan keterbatasan. Wahai tubuh, kau sedang menuju kehancuran. Tidakkah kau lihat itu? Ataukah kau telah buta? Wahai tubuh, engkau adalah ujung terjauh dari aku. Engkau adalah bagian yang paling akhir dari aku. Engkau adalah bagian yang paling rendah dari aku. Engkau hanyalah simbol dari keberadaanku. Wahai tubuh, engkau adalah tempat persinggahanku untuk sementara waktu. Karena kelak aku harus kembali kepadanya. Bersyukurlah, karena Dia mengizinkanku untuk menempatimu. Jika kau menolak untuk aku singgahi, sadarlah, karena tanpa kehadiranku sesungguhnya engkau tidak pernah ada. Bersabarlah, karena akan tiba waktunya kita berpisah. Dan selesailah tugasmu mengantarkan aku ke ujung waktu. Engkau adalah pakaianku, maka berhiaslah untukku. Dan bukan untuk nafsu dan kebodohanmu. Engkau adalah sahabat dekat yang berbeda sifat. Bila tiba waktuku, engkau akan aku campakkan terkubur bumi. Bisakah engkau mengerti maksudku? Wahai tubuh, engkau hanya mampu mencapai surga dunia yang sementara. Wedang perjalananku hingga mencapai hakikat surga. Lalu mencapai moksa apalagi? Surga yang tak pernah terlintas dalam benakmu. Dan tak pernah terbersit dalam hatimu. Engkau tidak akan pernah menghadap Tuhan. Akulah yang kelak berhadapan dengannya. Sesungguhnya Dia memuliakanmu. Namun engkau telah membutakan diri, sehingga kemuliaan itu tiada nampak padamu. Kau telah berhias diri secara berlebihan, sehingga perhiasan sejati terlupakan olehmu. Wahai tubuh, engkau telah lupa diri, lupa mula kesejatianmu. Wahai tubuh, tahukah kau bahwa hidupmu hanya tinggal beberapa putaran waktu bumi? Tahukah kau bahwa kenikmatan yang kau rasakan hanyalah sepenggal waktu bumi? Tahukah kau bahwa kekuasaan yang kau idamkan itu hanya menunggu jatuhnya waktu? Seperti tubuhmu yang tiada kekal. Wahai tubuh, aku adalah kesejatian. Makhluk suci yang tiada kekurangan dan tiada kelebihan. Aku tiada pernah tua dan tiada pernah rapuh. Aku adalah hakikat penciptaan. Akulah hakikat atas kesejatian diri. Akulah kesejatian diri atas penciptaannya. Ruang dan waktu tak dapat menghalangi perjalananku untuk mencari dan bertemu dengannya. Aku adalah aku yang apa adanya. Akulah detak kehidupan abadi. Wahai tubuh, maka tunduklah, bersimpuhlah di hadapan Tuhanmu yang menciptakan aku dan kamu. Akan aku hantarkan sujudmu kepada Tuhanku. Maka terbukalah berjuta pintu surga, dan hamparan mutiara kehidupan akan kau dapatkan. Wahai tubuh, genggamlah hakikat diri dan lepaskanlah segala perhiasan duniawi yang memberatkan langkahmu. Wahai tubuh, engkau lelah berjalan di muka bumi untuk mencari sesuatu yang tidak engkau ketahui, sesuatu yang tiada pasti. Wahai tubuh kendaraanku yang kian hari, kian tua, kian melemah. Wahai tubuh, ketahuilah bahwa aku pun hanya sebatas simbol dari aku dan aku, atau aku yang lain. Maka tiada pantas engkau menyombongkan diri hingga melupakan hakikat penciptaan. Tubuh, dengarlah. Sebelum segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Tuhan, terlebih dahulu Dia menciptakan nur, yaitu sebuah cahaya, yaitu hakikat akal, yaitu kesejatian akal, yaitu kesejatian dan hakikat penciptaan. Nur adalah Dia yang menjadi hakikat makhluk. Maka, jangan kau pertanyakan tentang nama itu, karena hanya Dia yang maha tahu akan segala rahasia.
Lalu, begitulah sebutan tersebut sesuai dengan kejadiannya. Dan itulah rahasia besar di antara penciptanya dan makhluknya. Di antara keduanya, terdapat perjanjian agung antara sangat hamba dan sang pencipta, yang tiada satupun pihak ketiga yang mengetahuinya. Bahkan rahasia itu tidak pula diketahui oleh wujud nurnya. Wahai tubuh, maka pahamilah, sesungguhnya itu bukanlah tubuh manusia seperti yang engkau bayangkan. Ia adalah kesejatian yang hakikat, ia adalah cahaya yang singgah di setiap tubuh yang mampu menjaga hakikat penciptaan makhluk hingga ke puncak yang tertinggi. Tubuh-tubuh manusia itu hanyalah wadah yang bernama Adam, Hawa, sampai manusia terakhir di hari kiamat. Hingga tubuh persinggahan terakhir yang bernama jasad. Wahai tubuh, adakah kau miliki kesucian dan keindahan yang tiada terbatas itu? Adakah kau miliki keabadian itu? Adakah kau pernah berdampingan dengan penciptamu? Hari ke hari kau hanya berhias diri, mencoba menutupi segala kekurangan ragawimu, jasmaniahmu. Kembalilah dan pandangilah aku, hingga kau temukan jati dirimu. Wahai tubuh, bersabar dan bertawakal adalah bagianmu. Wahai tubuh, kini telah datang waktunya manusia terpecah belah. Karena pikiran mereka yang keliru dan sempit, manusia saling memburukan antar sesamanya. Sambil mereka berenang dalam lautan kegelapan dan kekeliruan. Tanyakan kepada mereka, siapa Tuhanmu? Dan mereka akan menjawab dengan pikirannya, dan tidak dengan hatinya. Maka, sejuta manusia akan melahirkan sejuta Tuhan yang tiada kepastian. Agama telah rentan terpecah hingga beragam bentuk, dengan beragam fatwa, dengan beragam aturan, dan dengan bermacam pemimpinnya. Sambil semua mengatakan, inilah sesungguhnya agama yang paling benar. Begitulah kata mereka dalam kepentingannya, sambil melupakan hakikat kesejatian penciptaan. Wahai tubuh, tentu engkau merasa gundah dalam kebingungan yang memuncak sambil bertanya, yang manakah agama yang benar? Kemanakah aku harus melangkah? Siapakah yang pantas menjadi junjungan? Kebingungan itu tiada pernah henti hingga tubuhmu hancur bersatu dengan bumi. Wahai tubuh, sesungguhnya engkau telah terjebak dalam pemahaman agama yang dibuat oleh manusia. Dan kini mereka hidup berkelompok-kelompok, sambil mengatakan dirinya berbeda dan paling benar. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia berdasarkan ras keturunan dan warna kulit. Tuhan menurunkan agama secara berkelanjutan melalui perbedaan waktu dan kejadiannya. Dan bukan dalam perbedaan seperti sangkaanmu, serta pandangan sempit mu. Wahai tubuh, sesungguhnya kitab-kitab suci yang diturunkan hanyalah berupa keterangan-keterangan agung dan suci bagi seluruh umat manusia yang dibawakan oleh para utusannya. Lalu, tubuh manusia yang lupa itu terjerumus ke dalam perbedaan karena penamaan yang berbeda, karena utusan YG berbeda, karena tempat yang berbeda, karena bahasa yang berbeda, padahal dari Tuhan yang sama. Wahai tubuh, ingat dan pahamilah itu. Wahai tubuh, kini kau lihat bagaimana kekeliruan manusia dalam bersikap. Kekeliruan manusia yang mengakibatkan perpecahan hingga saling menghancurkan. Masing-masing manusia merasa benar sendiri. Dirinyalah yang paling benar. Dirinyalah yang paling diberkahi oleh Tuhan. Dirinyalah yang dipilih jadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Sambil mencari dalil dan pembenaran agar kebenaran itu disesuaikan dan diakui sesuai tujuan, misi dan kebutuhan mereka, tetapi itu bukanlah kebenaran sejati.
Wahai tubuh, agama yang mereka katakan itu sepintas benar. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Bunga mawar yang indah itu dipetik dari taman yang sama, lalu mereka menempatkannya dalam wadah yang berbeda. Mutiara yang indah itu berasal dari dasar samudra, lalu para empu membuatnya untuk berbagai bentuk hiasan yege dapat mempercantik seluruh kaum wanita dari berbagai bangsa. Pedang yang tajam itu berasal dari besi, yang diambil dari perut bumi. Lalu para panglima perang menggunakannya dalam berbagai peperangan yang berbeda. Wahai tubuh, lihatlah manusia keliru itu melupakan mula kejadiannya. Mereka melalaikan yang awal dan membedakan yang akhir. Manusia sempit pikir itu tidak mampu melihat hakikat agama suci yang diturunkan oleh Tuhannya. Mereka hanya mengerti akhir dan ujung terjauh dari perjalanan turunnya agama, tapi tidak memahami awal penciptaan agama. Wahai tubuh, lihatlah manusia yang keliru itu terjebak kepada tubuh dan berpura-pura menjadi utusan, membawa ajaran agung suci sabda sejati. Padahal para utusan agung itu mengajarkan kepada manusia bagaimana cara bertemu dan menemukan Sang Penciptanya. Mereka mengajarkan bagaimana cara mencintai Tuhan. Mereka mengajarkan kesejatian nilai-nilai kehidupan. Wahai tubuh, manusia dan hewan itu hanya melihat sang mawar sebagai bunga semata. Mereka tidak melihatnya sebagai sebuah keindahan agung yang menghiasi muka bumi. Wahai tubuh, kau pelajari ilmu dari buku-buku, padahal dalam setiap butir darahmu adalah ilmu yang tiada duanya. Kau mengetuk dari pintu ke pintu meminta segelas air, padahal tubuhmu hampir tenggelam oleh lautan tak terbatas. Kau mengambil segenggam tanah dari setiap petak, padahal dirimu berdiri di atas hamparan yang tiada habis digali. Wahai tubuh, kau ambil hak orang lain sambil kau abaikan yang telah menjadi bagianmu. Jika saja kau melihat hakikat yang menjadi bagianmu, betapa mereka kecewa karena tiada kau hiraukan. Kau kuasai kewajiban orang lain sambil kau abaikan bagian kewajibanmu. Jika saja kau melihat yang telah menjadi kewajibanmu, betapa mereka kecewa karena tiada kau laksanakan. Wahai tubuh, tiada puas kau ikuti keinginanmu untuk menutupi kekuranganmu. Wahai tubuh, keluarkan nafsu yang tak mampu kau kendalikan itu. Hendak bijak akan kau bawa kemana? Wahai tubuh Buddha nafsu, siapakah tuanmu? Wahai tubuh yang lemah, akulah tuanmu yang sesungguhnya. Wahai tubuh, akulah yang berada di dalam dirimu. Berpalinglah kepadaku dan tataplah aku. Datanglah kepadaku dan duduklah di sampingku. Tinggallah dalam kerajaan abadi ini sambil menatap Dia yang selalu mengasihi dan menyayangi makhluknya. Wahai tubuh, ingatlah selalu akan Dia di dalam tubuh ini. Salam satu hati, Roso sejati. Sejati ning Roso. Insan kamil mukamil. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Amin. Saya pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung, Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun.